Kafatli ala ajanakum, ya. Artinya keutamaan seorang alim, orang yang berilmu tadi, kata Rasulullah, ya, bagaikan, ya, keutamaan orang yang berilmu tadi daripada seorang ahli ibadah, ya, kata Rasulullah, ya, bagaikan keutamaan diriku jika dibandingkan dengan orang yang terendah di antara kamu, ya. Kita sudah jelaskan minggu lalu bahwa ada suku yang paling rendah di zaman Rasulullah, namanya suku Arabiyah, ya, Al-Arab, ya, orang yang paling tidak mengerti ilmu, ya. Tetapi Rasulullah di sini menyebutkan dua perbandingan ini. Orang yang berilmu itu dibanding orang yang ahli ibadah tadi, utamanya bagaikan aku dengan orang yang paling terendah di antara kalian. Orang paling terendah di zaman Rasulullah itu tadi, ya, suku yang paling bodoh istilahnya kalau pada hari ini, ya, yang paling minim ilmunya. Itu perbandingannya kata Rasulullah. Sementara bagaimana kemuliaan Rasulullah, ya, di antara para nabi, siapa lagi nabi yang paling mulia selain nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, keutamaan orang yang berilmu seperti itu, ya. Orang berilmu diibaratkan dia adalah keutamaan Rasulullah, ya, dibanding orang yang ahli ibadah tadi bagi orang yang paling rendah sekali, ya. Karena banyak pada hari ini orang pandai beribadah tapi tidak mengilmui, ya. Makanya orang yang hidup di atas sunnah itu luar biasa. Dia seolah-olah hidup di zaman Rasulullah karena dia, ya, melanjutkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya keutamaan orang di sini, orang yang berilmu itu kata Rasulullah bagaikan keutamaan diriku bagi orang yang paling terendah di antara kalian, ya. Luar biasa tingginya derajatnya orang-orang yang berilmu, ya. Kemudian dikatakan lagi Rasulullah menyebutkan innallaha, ya, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlatu fi hujriha wa hatta al-hutu la yusalluna ala muallimin nasi khairan. Artinya, ya, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya serta semua penduduk langit dan bumi hingga semut yang berada dalam lubangnya juga ikan paus di lautan selalu bersalawat mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, ya. Jadi ini salah satu keutamaan kita menuntut ilmu, ya, bahkan Allah, ya, dan seluruh malaikat yang mendoakan kita, ya. Makanya kita itu disuruh menulis ilmu. Salah satu keutamaannya ini menjadi syafaat kita di hari kiamat kelak. Apa yang kita lewati ke sini termasuk Pak Bakri yang misalkan dari Ganjil. Apa yang dari Pak Bakri lewati ini, baik benda mati, benda hidup, semua akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Semua nanti akan diperlihatkan CCTV kita. Bahwa tanggal sekian, hari sekian, beliau pergi untuk menulis ilmu, ya. Itu semua akan menjadi syafaat bagi kita, ya. Inilah bedanya juga orang yang katanya orang yang berilmu dengan hanya ahli ibadah saja. Orang berilmu itu sudah tahu ilmunya. Rasanya seperti ini perintah Allah, ya. Dia tidak akan menambah-nambah atau mengurang-urangi, ya. Tetapi ahli ibadah belum tentu. Dia hanya pandai beribadah saja, sholat seperti kita. Tapi dia tidak menuntut ilmu agama, maka derajatnya di sisi Allah itu jauh beda dengan kita, ya. Karena kita mengilmui, ya, beda dengan sama dengan guru dan murid. Ya. Pasti jelas beda levelnya, ya. Guru dan murid mengaji sama-sama aja, ya, menuntut ilmu juga tapi beda, ya, tingkatannya antara guru dan murid. Jelas guru lebih di atas. Sama juga orang menuntut ilmu dengan ahli ibadah, jelas beda, ya, ya. Dan seluruh kita sudah jelaskan minggu lalu, ya, ya, apa yang ada di lautan itu, ya, ya, mendoakan kita semua. Ada yang bisa hitung berapa jumlah ikan di lautan? Bahkan sampai hari ini tidak ada. Pintar-pintarnya manusia tidak ada, ya. Tidak ada yang bisa menghitung jumlah hewan di laut termasuk ikan-ikannya, ya. Bisa kira-kira ikan mayran dulu, ya. Berapa jumlahnya ikan mayran di lautan? Tidak ada yang tahu, ya. Tetapi kata Rasulullah di sini, apa yang ada di lautan itu mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu, ya. Termasuk semut di laut, semut di bumi ini, ya. Bagi bilang jauh-jauh, ya. Semut di sini saja di mesti ada yang bisa itu, tidak ada. Dikatakan di dalam hadis, seluruh semut itu mendoakan orang-orang yang senantiasa mengajarkan kebaikan termasuk menuntut ilmu agama ini. Kemudian disebutkan di sini, ya,
dalam sebuah hadis lain disebutkan keutamaan seorang alim, ya, penuntut ilmu atas seorang ahli ibadah adalah bagaikan keutamaan sinar rembulan pada malam purnama di atas seluruh bintang. Ya, kita ini disebut perumpamaan. Ya, kalau bulan purnama itu di tanggal berapa biasa? Ya, siapa yang tahu? Ya, 16 berapa? 14, 15. 16. Iya, sampai 16. 14 sampai 16. tanggal sekian ya. 16 puncaknya. Puncaknya. Jadi secara puncaknya itu di tanggal 11. Ya. 11. Ya. Disitulah perumpamaannya kata Rasulullah. Ya. Orang yang berilmu yang senantiasa menuntut ilmu agama, perumpamaannya itu bagaikan bulan di antara bintang-bintang. Ya. Kira-kira kalau bulan purnama apa yang paling kita lihat? Bintangnya atau bulan? Bulan. Terang Paling sekali. besar cahayanya. Terang. Ya, terang. Itulah perumpamaannya. Perbedaannya orang yang berilmu dengan hanya seorang ahli ibadah saja. Ya. Justru jauh lebih terang. Ya. Rembulan, ya, bulan purnama dibanding bintang-bintang yang ada di atas langit. Padahal yang bintang banyak sekali di atas langit. Tapi ketika bulan purnama kita hanya fokus dengan bulan purnama tersebut, ya. Padahal cuma satu saja. Namanya bulan purnama. Di antara para bintang-bintang yang begitu banyak, berjutaan di atas langit, ya. Begitulah keutamaan orang yang menuntut ilmu. Ya, kata Rasulullah, utamanya bagaikan seperti orang berilmu ini adalah bagaikan bulan purnama. Ya, sementara orang yang ahli ibadah saja dia hanya berada di level bintang-bintang itu saja. Artinya kecil di hitungannya dibanding bulan purnama tersebut, ya. Ya, sesungguhnya kata Rasulullah disebutkan di sini, ya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Inilah, ya. Inilah yang ditegaskan di sini. Ustaz-ustaz kita, ulama kita menegaskan di sini dalam hal ini, artinya, ya. Sesungguhnya orang-orang berilmu itu, ya, para ulama itu ya adalah pewaris para nabi. Jadi kita ini adalah pewaris para nabi. Ya, warisan nabi itu tidak ada hartanya, ya. Tidak ada hartanya itu nabi. Bukan kita yang diwariskan, tetapi, ya, sesungguhnya para nabi itu tidaklah mewariskan uang dirham, ya. Tidak ada, atau harta yang berupa uang, tidak ada. Tetapi katakan di sini mereka mewariskan ilmu agama. Itu yang diwariskan sampai pada hari ini. Diwariskan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, ya. Dan sampai pada hari ini kita pelajari ini, yang sampai pada hari ini kita pelajari sebagai warisan Rasulullah. Makanya kita ini beruntung orang yang senantiasa bertarbiyah dan majelis kita lebih mendapatkan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibanding di antara umat-umat yang lain, ya, dia tidak mendapatkan warisan itu. Karena salah satu warisannya kata dalam hadis ini adalah mereka tidak mewariskan harta dan dinar atau uang, tetapi warisannya adalah ilmu agama. Ini kita pelajari pada hari ini, ya. Maka di akhir hadis ini disebutkan, ya, maka barang siapa yang telah mendapatkan ilmu ini, ya, mereka telah belajar ilmu agama, ya, maka berarti dia telah mengambil bagian yang besar, ya. Jadi ini adalah warisan yang paling besar yang akan kita dapatkan, ya. Mungkin memang ada sebagian dari saudara kita yang mendapatkan warisan itu hanya sedikit sekali, ya. Mereka hanya paham mungkin perkara sholat, ya. Tapi kita ini mendapatkan warisan yang paling besar dari Nabi kita Muhammad SAW, ya. Karena kenapa? Rasulullah itu, ya, pekerjaannya seperti ini, ya. Peninggalan Rasulullah itu seperti ini, senantiasa mentarbiyah sahabat-sahabat, ya, yang tidak akan kita dapatkan di tempat-tempat lain. Alhamdulillah, salah satu keutamaan kita ini senantiasa bermajelis setiap pekan, ya. Yang inilah pekerjaan Rasulullah dan pekerjaan sahabat dan pekerjaan orang-orang salaf terdahulu. Ya, mereka bukan berarti mereka juga tidak kerja, ya. Mereka juga kerja, tapi pekerjaan utamanya adalah mentarbiyah para sahabat-sahabat dan umat-umat lain sehingga mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Maka disebutkan di sini dari Sufyan bin Asal, ya, yang artinya, ya, sesungguhnya, ya, kita sudah biasa dengar ini hadisnya, ya. Bahwasanya malaikat itu, ya, yang mengepakkan sayapnya, yang memanggil, yang menuntut para penuntut, menaungi para penuntut ilmu. Kita sudah biasa dengar ini, apalagi kita ikut di kajiannya. Setiap malam Kamis kita dengar ini, utamanya orang bermajelis itu, ya, ada memang malaikat yang diutus
diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari majelis-majelis ilmu. Ketika dia melihat ada majelis ilmu di sini di masjid apa? Ya, Nurul Fikri ya, dari 2000, maka malaikat-malaikat itu datang mengepakkan sayap-sayapnya ya, untuk menaungi orang-orang yang menuntut ilmu. Ya, kemudian dikatakan di sini meletakkan sayapnya itu ada 3 versi ya. Yang pertama itu membentangkan sayapnya memang. Malaikat itu memang mempunyai sayap. Di surah ya, kalau tidak salah surah Fatir itu disebutkan bahwasanya ya malaikat itu mempunyai keutamaan seperti sayap-sayapnya itu ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 ya. Jadi itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat ini berbeda-beda. Ya, rata-rata mereka memiliki sayap. Nah, makanya terkadang itu ada kata-kata malaikat tak bersayap. Ya, tapi malaikat itu dikatakan bersayap. Sesuai dengan hadis ini, bahwasanya sayapnya itu dikepakkan. Ini yang pertama. Menaungi orang-orang berilmu itu yang pertama artinya mengepakkan sayapnya. Mungkin kita tidak bisa ukur ya bagaimana panjang sayapnya itu seorang malaikat. Itu saya Jibril ya, dikatakan dalam riwayat hadis bahwasanya ketika satu sayapnya itu mengepakkan sayapnya itu ya malaikat Jibril, maka dia bisa menutup ya penjuru bumi ya yang di sebelah barat misalkan dia bisa tutup itu satu ya, saking besarnya itu malaikat Jibril ya. Ketika dia menutupkan kedua sayapnya seperti kiri dan kanan, ya, kemungkinan bumi ini tertutup ya, saking besarnya itu malaikat Jibril ya. Dan hanya Nabi Muhammad SAW yang pernah menyaksikan secara langsung ya malaikat Jibril ini bagaimana bentuk dan rupa asli disebutkan dalam surah Najm. Coba kita cari-cari di situ kalau mau lebih dalam lagi. Rasulullah itu menyaksikan secara kasat mata bagaimana itu aslinya malaikat Jibril ketika dia di Siratul Muntaha ya, perjalanan Siratul pada waktu itu ya. Nah, jadi yang pertama membentangkan sayap artinya ya. Kemudian yang kedua merendahkan sayapnya demi menghormati para penuntut ilmu ya, suara ya. Jadi dia itu merendahkan sayapnya ya, seperti ini ya. Untuk apa? Sebagai penghormatan kepada orang yang senantiasa menuntut ilmu. Coba kita kalau lihat itu ada presiden datang ya, bagaimana itu tunjuk itu, sekalipun dia panglima TNI ya, sekalipun dia orang-orang berpangkat tinggi jenderal ya, kalau ada presiden lewat dia utus pasti begini semua ya, menunduk semua di hadapan presiden, bahkan hormat sekalipun. Ya, begitu pun juga malaikat ini dikatakan ya, dia itu akan merendahkan sayapnya sebagai bentuk penghormatan kepada orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu agama ya. Kemudian yang terakhir ya, sebelum kita tutup, makna menaungi dengan sayap malaikat artinya adalah disebutkan di sini yang ketiga adalah tidak terbang ketika terdapat sebuah majelis ilmu ya. Jadi di atas kita ini ya, seandainya kita lihat ya, ada malaikat-malaikat, dia tidak akan terbang kecuali kita pergi dari majelis ini. Kecuali kita sudah tutup dan pergi dari masjid ini, majelis ini, barulah malaikat ini akan meninggalkan kita ya. Tapi sayang kita tidak memiliki sesuatu yang gaib, bisa dilihat ya, sesuatu yang bisa melihat sesuatu yang gaib. Itulah kekurangan kita ya. Dan nanti kita hanya akan dapatkan nanti ketika di surga kelak ya. Kita akan dapatkan ketika di akhirat kita sudah diberikan penglihatan yang lebih tajam lagi, penglihatan yang lebih. Kalau di akhirat kita bisa melihat sesuatu yang mungkin tidak pernah bisa kita lihat ya. Tapi di dunia ini terbatas ya, kita tidak bisa melihat sesuatu yang gaib. Tapi kita percaya ya, karena salah satu bentuk iman kita adalah iman kepada yang gaib ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib ya, artinya orang yang bertakwa beriman itu mempercayai sesuatu yang gaib. Tidak kelihatan mata, tapi kita percaya terutama dengan malaikat ini ya. Malaikat ini ada ya, namun kita tidak bisa melihat ya. Dan dia ini ya, tidak terbang ketika terdapat sebuah majelis ilmu ya. Dia akan meninggalkan kita ketika kita sudah pergi dari sini juga ya. Kemudian mencari majelis ilmu yang lain ya. Ini insyaallah yang seperti kita sebutkan pada hari ini. Mudah-mudahan
agama ya. Sebenarnya ini awal-awal tarbiyah kita sudah sebutkan sebagian ini keutamaan penuntut ilmu ya. Bagi yang belum sempat mendapatkan ilmu ini sedikit tambahan lagi ya. Untuk apa? Untuk motivasi kita untuk lebih ya, bergairah lagi ya, lebih bersemangat lagi dalam perkara menuntut ilmu. Karena apa? Kita ini orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara miliaran umat Islam pada hari ini. Kita dipilih untuk menuntut ilmu agama, mempelajari warisan para nabi ya. Subhanallah. Terutama kita sebagai hamba Allah di sisinya. Dan semoga ya, apa yang kita dengarkan ajarkan pada hari ini senantiasa menjadi sekali lagi motivasi untuk kita senantiasa rajin dalam menuntut ilmu agama ya. Kita tutup dulu untuk pertemuan majelis ada juga kegiatan yang sebentar jam 8 ada pertemuan da'i di Mawang ya, pertemuan 4 bulan sekali.